Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak kami selamat pagi. Materi kita hari ini adalah mata pelajaran irigasi dan drainase. Untuk semester ini Bapak coba akan menjelaskan tentang sumber-sumber air irigasi. Ini bisa kalian lihat di layar videonya nanti. Setelah proses pembelajaran ini diharapkan kalian bisa menganalisis sumber air dan penggunaannya, karakteristik sumber air, siklus hidrologi, macam-macam sumber air irigasi, dan kualitas air irigasi. Itulah yang akan kita pelajari di bagian sumber air irigasi. Namun peta konsepnya kita lihat sumber-sumber air irigasi itu yang pertama sumber air, yang kedua macam sumber air, kemudian siklus hidrologi, macam-macam sumber irigasi, kemudian kualitas air irigasi, air permukaan, air tanah. Ini merupakan sumber dari air irigasi. Bagiannya adalah air permukaan dan air tanah. Kemudian siklus hidrologi ini ada siklus tertutup dan siklus terbuka. Kemudian ini bagian pendahuluannya, ya. Air itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Namun kita lihat bahwa di Indonesia itu mempunyai musim penghujan dan musim kemarau sepanjang tahun. Kemudian ini ada, kalian perhatikan, ini adalah gambar waduk yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum. Ini gambar saluran irigasi utama. Nah, kemudian kita menjelaskan dari pertama nih, lihat air permukaan. Nah, sumber air dan penggunaan. Yang pertama air permukaan. Air permukaan yaitu semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Sumber air permukaan antara lain itu berupa sungai, danau, rawa, situ, embung, ranu, waduk, dan telaga. Danau kalian mungkin sudah tahu, sungai sudah tahu, rawa juga sudah tahu. Kalau situ ini seperti bendungan, seperti ada situ Gintung yang di Tangerang, ya, situ Bagendit yang di Jawa Barat. Embung ini adalah seperti empang yang dibuat untuk penampungan air. Kemudian ranu ini sejenis waduk atau sumber air yang tidak terlalu besar. Dia seperti danau tapi tidak juga seperti rawa, tapi dia merupakan ranu. Kalau waduk ini sengaja dibuat. Contohnya waduk atau bendungan yang ada di Ulingi, daerah Blitar. Dan telaga ini itulah seperti aliran sungai tapi dia bukan sungai, ya. Kemudian kita lihat dalam kaitannya bergeraknya air pada lapisan permukaan tanah, maka ada beberapa istilah. Yang pertama interflow, ya. Interflow itu adalah aliran air yang meresap ke dalam lapisan tanah permukaan kemudian mengalir kembali keluar dari lapisan tanah permukaan tersebut ke permukaan tanahnya. Contoh, kalau dia hari hujan nih, kemudian air itu akan meresap ke dalam tanah. Cuma resapannya hanya sekedar di permukaannya saja. Kemudian nanti dia akan keluar lagi melalui celah-celah tanah yang ada di permukaan tanah tersebut. Dia akan keluar lagi. Dia seperti hujan, kalau ada tanah yang meresap airnya, kemudian dia akan keluar lagi setelah adanya sinar matahari. Dia akan mengalami penguapan tersebut. Menguap karena ada cahaya sinar matahari panasnya. Kemudian yang kedua groundwater. Groundwater ini adalah air permukaan yang meresap di dalam tanah dan berkumpul di bagian lapisan bawah tanah. Kemudian secara perlahan akan keluar melalui mata-mata air tanah. Contohnya seperti mata air yang ada di dalam sumur. Kemudian groundwater runoff, yaitu limpasan air tanah. Limpasan air tanah ini setelah dia keluar, dia akan melimpah, maka dia akan mengalir ke daerah-daerah yang paling rendah. Untuk mengetahui potensi air permukaan yang di sungai, waduk, dan segala macam, maka di situ ada data sekunder, ada data primer, kemudian berkaitan dengan hidrologi. Di antaranya meliputi satu, data primer. Data primer ini data air permukaan yang berkaitan dan dikumpulkan secara in situ, yaitu
dari suatu kegiatan survei lapangan berupa 1. Pengukuran topografi detail, penyelidikan geologi teknik, penelusuran sungai-sungai dan sumber air permukaan lainnya, survei tempat penampungan air seperti waduk, danau, embung dan lain-lain, lokasi-lokasi yang memungkinkan untuk penampungan air dan lain-lain. Nah, data primer ini, kalau data topografi ini menggunakan alat ya untuk pemetaan. Nah, itulah yang kalian pelajari di pengukuran pemetaan lahan pertanian atau PPLP. Nah, kemudian penyelidikan secara geologi teknik. Geologi teknik ini apa? Ini adalah unsur-unsur tanah yang diselidiki, bagaimana jenis-jenis tanahnya seperti apa. Itulah geologinya. Kemudian penelusuran sungai-sungai, sumber air permukaan lainnya. Contohnya, kita lihat sungai itu, kita survei sungainya seperti apa, dangkalnya seberapa, ya. Nah, kita lihat. Kemudian survei tempat penampungan air, surveinya seperti apa, waduk, danau, embung, kemana mau dikumpulkan dalam satu reservoir, atau dibuatkan waduk atau bagaimana. Kemudian lokasi-lokasi yang memungkinkan untuk menampung air. Kita juga survei lokasinya di mana yang akan bisa menampung air tersebut. Kemudian data sekunder, data air permukaan dan yang berkaitan dengan dikumpulkan dari berbagai sumber antara lain. Tadi kita lihat seperti yang Bapak sampaikan, yang pertama ini adalah pemetaan topografi ya. Itu bisa melalui GPS, bisa menggunakan data topografi tercanggih saat ini yang ada ya. Itu menggunakan GPS, di mana ada pemetaannya bisa dilihat melalui satelit. Kemudian kita bisa memetakannya dengan skala 1:25.000 atau lebih besar lagi. Kemudian klimatologi berhubungan dengan iklim atau curah hujan. Kemudian permukaan air itu seperti apa? Seperti yang tadi di permukaan air tanah, ada beberapa macam di situ disebutkan. Kemudian pengukuran debit ini adalah jumlah air. Contohnya kalau curah hujan, berapa meter kubik per detik atau berapa meter kubik per menit atau per jam. Itu bisa kita hitung dengan menggunakan alat. Nanti sampai ke sana kita alat-alat untuk mengukur curah hujan. Kemudian karakteristik dan kondisi sumber air permukaan. Bagaimana bentuk air tersebut? Kalau air permukaan itu bersih, jernih, atau dia butek. Nah, butek itu kotor gitu kan. Kemudian air tanah. Air tanah itu seperti apa? Air tanah yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Air tanah itu kalau orang gali sumur, itu biasanya kan ada yang namanya berpasir, berbatu, geragal, karangan. Nah, itulah. Seperti itu kira-kira bentuknya. Sumber air tanah antara lain cekungan air tanah yang terdiri dari atas confined aquifer dan unconfined aquifer. Apa itu confined aquifer? Nah, ini unconfined aquifer itu adalah lapisan ya pengandung air tanah yang bebas atau tidak terbatas. Kemudian unconfined aquifer itu adalah lapisan ini merupakan lapisan yang dibatasi oleh lapisan kedap air. Kedap air itu seperti apa? Kalau ada lapisan tanah di atasnya, kemudian dia akan mengendap sampai ke bawah, kemudian dia kedap di situ nggak sampai ke bawah kali, maka itulah lapisan yang kedap air. Kemudian lapisan aquifer bebas yang mengandung air tanah bebas, dan biasanya lapisan mengandung air dalam jumlah yang tak terbatas. Artinya kalau kita gali sumur baru dangkal, itu masih dalam lapisan kedap air, cuma sudah keluar airnya kira-kira 1 meter sudah keluar airnya. Itulah yang dikatakan lapisan aquifer bebas. Kemudian keadaan air tanah bebas sangat tergantung pada kapilaritas tanah. Kapilaritas itu apa? Kapilaritas itu adalah jenis-jenis tanahnya seperti apa. Adapun sifat-sifat tanah bebas yaitu pertama, aquifer yang berhubungan dengan zona aerasi yang menjadi permukaan air tanah bebas, yaitu batas antara zona aerasi dan zona yang jenuh dengan air tanah. Zona aerasi itu seperti apa? Yang masih banyak mengandung rongga-rongga di dalam permukaan tanah, itulah zona aerasi. Yang kedua, permukaan air tanah bebas akan selalu tampak tidak berubah pada saat tidak ada pengambilan air.
Tetapi jika berlangsungnya pengambilan air, maka perubahan permukaan akan menjadi secara perlahan-lahan. Hal ini kepekaan lapisan tanah terhadap lapisan air. Contohnya